Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku bakal bahas mengenai analisis laporan keuangan. Karena di video-video sebelumnya aku sudah langsung masuk ke tutorial mengerjakan analisis laporan keuangan, maka di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu laporan keuangan, tujuan, manfaat, dan prosedur-prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Maka sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Yuk, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Di sini aku akan menjelaskan mengenai latar belakang dari dilakukannya analisis laporan keuangan. Suatu kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajemen. Beberapa tujuan tersebut adalah: yang pertama, pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal atas usaha yang dijalankannya. Kedua, pemilik menginginkan usaha yang dijalankan nantinya tidak hanya untuk satu periode kegiatan saja. Tujuan yang ketiga adalah perusahaan tetap mampu untuk menghasilkan atau menyediakan berbagai jenis barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum. Keempat, usaha yang dijalankan akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Agar semua tujuan tersebut tercapai, manajemen perusahaan harus mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat. Kemudian, pelaksanaan di lapangan harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dan di samping itu, manajemen juga harus mampu mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha yang dijalankannya. Kemudian, agar usaha yang dijalankannya dapat dipantau perkembangannya, setiap perusahaan harus mampu membuat catatan, pembukuan, dan laporan terhadap semua kegiatan usahanya. Catatan, pembukuan, dan laporan dibuat baik dalam suatu periode tertentu. Pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku agar mampu menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Dan untuk mampu membaca, mengerti, dan memahami arti laporan keuangan, perlu analisis terlebih dahulu dengan berbagai alat analisis yang bisa digunakan. Kemudian aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisis laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya beberapa jumlah harta, kewajiban, serta modal dalam neraca yang dimiliki. Kemudian juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukannya analisis laporan keuangan. Dengan mengetahui posisi keuangan setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Pada akhirnya, bagi pihak pemilik usaha dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depannya. Dengan artian, analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat dari dilakukannya analisis laporan keuangan.
Kegiatan dalam analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan. Kemudian, analisis laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki dalam suatu periode. Di samping itu, analisis laporan keuangan dapat dilakukan antara beberapa periode, misalnya 3 tahun. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah mereka capai. Selanjutnya ada langkah dan prosedur dalam analisis laporan keuangan. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya. Adapun langkah dan prosedur yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Dan yang keenam, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Materi berikutnya ada teknik analisis laporan keuangan. Jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis perbandingan antara laporan keuangan. Merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Yang kedua, analisis tren. Merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan. Yang ketiga, analisis persentase per komponen. Merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan perusahaan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Yang keenam adalah analisis rasio. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Yang ketujuh, analisis kredit. Merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank
Dan yang keempat, analisis laba kotor merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Yang terakhir adalah yang kesembilan adalah analisis titik pulang pokok atau analisis titik impas break even point, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, ini adalah 9 teknik analisis laporan keuangan yang setengahnya atau beberapa dari teknik-teknik analisis laporan keuangan ini sudah aku jelaskan tutorial atau cara mengerjakannya di video-video sebelumnya ya. Jika kalian ingin tahu tutorialnya, maka kalian bisa lihat video-video sebelumnya, oke? Nah, itu saja video penjelasan singkat mengenai apa itu analisis laporan keuangan, tujuan-tujuannya, dan jenis-jenis dari teknik-teknik analisis keuangan. Semoga video kali ini bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih dan aku pamit undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.